Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa dalam permenungan pribadi saya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing, baiklah kalau aktivitas hari ini kita ditopang oleh firman Tuhan dan doa kita. Pada hari ini, sejak hari Minggu Palma, kita memasuki hari yang ketiga dalam masa Pekan Suci. Tentu banyak hal istimewa di dalam Pekan Suci itu. Kendati demikian, rasanya hati kita sesak, menangis, karena sepanjang perayaan Pekan Suci sampai Paskah pada tahun ini, kita tidak bisa merayakan Ekaristi bersama dengan umat di dalam gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Hikmahnya adalah kita diajak di dalam permenungan pribadi, hening pribadi dalam kesendirian, supaya kita mampu menemukan jati diri kita dan supaya kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan secara lebih efektif. Oleh karenanya itu, kendati kita hanya mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah, nantinya mulai dari hari Kamis Putih sampai Minggu Paskah, dan mungkin kita juga tidak dapat menerima komuni kudus, tetapi Tuhan tetap hadir di dalam sabdanya yang kita baca, kita dengar, kita renungkan. Hari ini bacaan liturgi mengambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38. Di dalam bacaan tersebut, Yesus mengingatkan dua pribadi yang menjadi muridnya. Yang pertama, Yesus mengingatkan kepada Yudas yang sudah diketahui oleh Yesus bahwa dia akan mengkhianati gurunya sendiri. Dan yang kedua, Yesus mengingatkan kepada Petrus yang juga akan menyangkal Yesus 3 kali. Peristiwa pengkhianatan atau penyangkalan sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga pernah mengalami dikhianati, disangkal, justru datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang baik, yang kita juga tidak pernah memikirkan atau terlintas dalam pikiran bahwa dia akan mengkhianati kita. Tetapi hal itu ternyata terjadi. Pengkhianatan datang dari orang-orang yang justru dekat dengan kita. Pengkhianatan datang dari pikiran-pikiran yang jahat untuk menguntungkan diri sendiri. Dan penyangkalan juga terjadi orang-orang yang sudah mengenal kita. Saudara yang terkasih, pengkhianatan atau penyangkalan yang telah diingatkan oleh Yesus, terutama kepada Yudas dan juga kepada Petrus, menjadi landasan di dalam permenungan kita bahwa kita seringkali juga pernah mengkhianati Tuhan. Contoh yang konkret, kita tidak menepati janji. Pada waktu kita mengaku dosa, sudah berjanji tidak akan melakukan lagi. Bahkan imam telah memberikan penitensi dan absolusi, tetapi dosa itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak lagi menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan oleh karena keinginan-keinginan daging yang membelenggu kita. Seperti keinginan-keinginan daging Yudas, keinginan-keinginan daging Petrus. Mungkin juga kita layak disebut sebagai Yudas modern atau Petrus modern, karena kita pernah mengkhianati Tuhan dan menyangkal Tuhan.
Oleh karenanya itu, memasuki masa pekan suci ini menjadi lebih penting bagi kita untuk merefleksikan diri jauh lebih dalam sampai ke lubuk hati kita. Dan semoga hanya Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kita. Oleh karenanya itu, marilah kita mohon bimbingannya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat dalam penyertaan-Mu dalam setiap hari dan bahkan sampai hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini Engkau menyediakan berkat bagi kami. Engkau menyediakan penyelamatan bagi kami. Tetapi mungkin kami tidak layak karena kami penuh dengan kedosaan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu menemukan jati diri kami yang sebenarnya sebagai putra-putri Allah, putra-putri terang yang menerima pembaruan hidup di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Putranya yang tunggal dan Juru Selamat kita sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga siapa saja yang mendengarkan dan melihat video ini senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.